Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat fillah, kita lanjutkan kajian kita mengenai tafsir Ibnu Katsir. Sekarang mengenai tafsir Alhamdulillahi Rabbil Alamin di dalam suratul Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Imam Ibnu Katsir mengambil beberapa dalil dan penjelasan dan menukil beberapa kalimat-kalimat dari para sahabat dan ulama-ulama sebelum beliau untuk melengkapi tafsiran beliau tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini. Al-Qur'an as-sab'ah, 7 ahli qiraah membacanya dengan memberi harakat dhammah pada huruf dal pada kalimat Alhamdulillah. Jadi kalimat Alhamdulillah itu para Quran ya, yang 7 ahli qiraah membaca dengan memberi harakat dhammah pada huruf dal pada kalimat Alhamdulillah yang merupakan mubtada dan khabar. Abu Ja'far bin Jarir mengatakan Alhamdulillah berarti syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan bukan kepada sesembahan selain Allah, bukan juga kepada makhluk yang jelas diciptakannya atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang tidak terhingga jumlahnya. Diriwayatkan dari Abu Isa Al-Ansari radhiyallahu anhum dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab beliau, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdaluz zikri la ilaha illallah, afdalud du'a alhamdulillah." Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Menurut Imam Tirmizi, hadis ini hasan gharib dan diriwayatkan Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menganugerahkan suatu nikmat kepada seorang hamba lalu ia mengucapkan alhamdulillah, melainkan apa yang diberikannya itu lebih baik daripada yang diambilnya. Bahkan dalam lafaz lain, salah satu bentuk syukur seorang hamba kepada Allah apabila dia mendapatkan ujian sekalipun dia mengucapkan alhamdulillah. Mendapatkan nikmat dia mengucapkan alhamdulillah. Alif dan lam pada kalimat alhamdu dimaksudkan untuk melengkapi bahwa segala macam jenis dan bentuk pujian itu hanya milik Allah, hanya untuk Allah semata.
Adapun lafaz ar-Rabb, ya, alif, lam, ra dan ba, ar-Rabb adalah pemilik, penguasa, ya, dan pengendali. Menurut bahasa, kata Rabb ditujukan kepada yang memiliki, yang menguasai, ya. Semuanya itu benar bagi Allah Ta'ala. Kata Ar-Rabb tidak digunakan untuk selain dari Allah, kecuali jika diberikan tambahan dengan kata lain setelahnya, misalnya Rabbud Dar, ya, pemilik rumah, ya. Sedangkan kata Ar-Rabb itu mutlak, ya, hanya milik Allah, hanya boleh digunakan untuk Allah. Ar-Rabb, ya, Maha Pencipta, Maha Pemilik, Maha Pemilik. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rabb itu merupakan nama yang agung, al-ismul azam, sedangkan alamin, al-alamin adalah bentuk jamak dari kata alam, yang berarti segala sesuatu yang ada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Alam merupakan jamak yang tidak memiliki mufrad, yaitu bentuk tunggal, mufrad itu dari kata itu. Al-alamin berarti berbagai macam makhluk yang ada di langit, di bumi, di daratan, di lautan, di gunung, di semuanya alam semesta ini yang Allah ciptakan, semesta alam. Dan setiap angkatan pada suatu kurun, pada suatu zaman atau generasi disebut juga alam. Bishr bin Imarah radhiyallahu anhum meriwayatkan dari Abu Rauf. Bishr bin Imarah rahimahullah meriwayatkan dari Abu Rauf, dari Ad-Dahak, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah, pemilik seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi serta apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Karena seluruh alam semesta ini adalah kepunyaan Allah, ciptaan Allah, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, karena masih banyak ciptaan-ciptaan Allah yang sesungguhnya manusia belum ketahui, ya, belum pernah disebut, belum pernah dilihat, ya. Ciptaan-ciptaan Allah yang lain hanya Allah yang tahu. Sebahagian dari ciptaan-ciptaan Allah itu sudah kita lihat, bisa kita lihat, ya, bisa kita temui, atau ada ditulis atau dijelaskan dalam sejarah dan lain-lain. Namun banyak ciptaan Allah yang lain yang kita tidak ketahui, dan Allah saja yang tahu. Az-Zajjaj mengatakan al-alamin berarti semua yang diciptakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sedangkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan apa yang dikatakan Az-Zajjaj itulah yang benar, karena mencakup seluruh alam, yakni dunia dan akhirat. Jadi Rabbul Alamin, al-alam di situ dia mencakup dunia dan akhirat. Menurut Imam Ibnu Katsir, al-alam berasal dari kata al-alamin, al-alamah, karena alam merupakan bukti yang menunjukkan adanya pencipta serta keesaannya. Sebagaimana Ibnu Al-Mu'taz pernah mengatakan, sungguh mengherankan bagaimana mungkin seorang bisa mendurhakai Rabb atau mengingkari Allah, padahal terdapat dalam segala sesuatu ayat untuknya yang menunjukkan bahwa dia ada dan Allah itu esa. Selanjutnya, tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan dalam tafsir beliau, menukil dari banyak ungkapan para ulama-ulama terdahulu sebelum beliau untuk menguatkan tafsir penjelasan beliau.
Ar-Rahman Ar-Rahim sudah pernah kita jelaskan dalam bab tafsiran Bismillahirrahmanirrahim ketika membahas tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita tambahkan, Al-Imam Qurtubi mengatakan Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin. Jadi dalam Al-Fatihah itu setelah Alhamdulillahirabbil alamin, ya lafaz berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, untuk menyelingi anjuran yaitu targhib sesudah peringatan tarhib dengan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin. Jadi dalam Al-Fatihah itu setelah Alhamdulillahirabbil alamin, ya lafaz berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim